Itu membantah asumsi yang tidak suka STY kalau STY nggak ngelihat pemain-pemain lokal. Iya. Cuman kan Indonesia tuh gimana ya, maksudnya dalam artian waktu bagus mau bersaing tapi ada panggilan timnas ya. Antara nasionalisme sama profesional itu agak berat itu. Ya, latihannya timnas jarang mereka itu lari khusus hanya untuk lari 5-10 kilo jarang. Ya, karena nanti kapan-kapan kita kasih tahu metodenya timnas latihan. Lihat channelnya dengan 1,2 juta itu untuk pribadi luar biasa, Mas. Sebanding kayak yang korporat loh. Korporat aja harus 2 koma. Iya. Ini prestasi loh, Mas. Untuk lokal Semarang ini bahkan mungkin Indonesia termasuk startup ini. Masuk startup ini punyamu. Ya. Siji ngurangin pengangguran. Karyawannya banyak kayak gitu. 19 orang tuh. 19 orang ya? Iya Pak, secara keseluruhan sih 19 sih. 19 ya? 19. Termasuk itu tadi, yang pengisi suara, yang kalau pengisi suara kan berarti kan kerjanya di luar. Kalau yang datang ke sini itu biasanya editor sama tim materi. Penulis skrip juga? Iya, penulis skrip biasanya datang tapi nggak setiap hari sih Pak, karena penulis skrip itu kan butuh waktu untuk buat. Biasanya dia kerja itu pagi-pagi. Jadi kalau editor datang jam 8, editor kan harus punya materi untuk diedit kan. Nah itu skripnya kan kerjanya kan sebelumnya. Makanya kadang dia kerja mulai jam 6 pagi gitu. Kalau jam 6 pagi nanti buat 1 atau 2 materi baru dikirimin. Makanya kadang mereka ya kadang ngerjainnya di rumah, kadang ke sini. Cuman kalau dari 1 minggu itu kita punya jadwal pasti yang harus datang itu hari Senin sama Kamis. Senin Kamis wajib datang semua? Wajib datang semua, tujuannya untuk diskusi. Karena ya di konten yang sifatnya media kita dibutuhkan untuk kreativitas, tanpa diskusi itu agak sulit untuk bersaing. Nah, gitu sih. Karena setiap hari butuh ide-ide baru gitu kan. Isu yang akan diangkat. Karena kalau otak 1 orang sama otak 4 orang biasanya lebih bagus. Beda ya. Itu sharing-sharing gitu. Karena ya itu terkadang satu tim ada pas naik dia naik bagus gitu kan. Tapi kadang ada tim yang lagi turun, ya itulah dibutuhkan tim kolaborasi untuk saling ngangkat gitu. Masih ide. Layar apa yang sedang hangat, sedang viral apa? Enak minggu ini apa yang viral apa nih? Minggu ini yang viral apa nih? Minggu ini masih timnas itu masih. Dan itu kayaknya itu sih. Langgeng ya? Bukan sih, kita memang harus ngikutin sih Pak. Harus ngikutin. Timnas sekarang kalau kita ambil kata beberapa tahun yang lalu itu sepak bola Eropa masih tinggi banget peminatnya. Nah, akhir-akhir ini agak turun, masuknya ke lokal ya? Itu pembahasan yang paling menarik apa? Oh timnas, ya udah kita ulas timnas. Kita ulas timnas ya. Nanti mungkin Liga Champion menarik lagi kita angkat lagi. Gitu. Kita ngikutin, bukan ngikutin keinginan kita untuk buat apa? Pasar ya. Tapi ngikutin pasar. Pasar pengen tahu apa gitu ya. Mega apa ya? Mega katanya balik ke Proliga. Megawati balik ke Proliga itu. Apa? Karena bayarannya kurang gede Bu di sana di Korea. Terkait regulasi di sana. Bukan sih, itu kalau Mega dia balik ke Indonesia kan karena ada jeda waktu ya. Jadi kalau di kompetisi di Korea itu kan berhenti. Bukan berarti dia keluar? Bukan, ya untuk kontrak udah selesai. Tapi semua pemain itu kontraknya selesai semua. Semua pemain asing yang ada di Korea semua kontrak selesai. Dia nanti akan balik ke masing-masing negara, liburan dan sebagainya. Lah kebetulan harusnya kan kalau pemain sepak bola misalnya kan liburan ya gitu. Kebetulan di Indonesia ada kompetisi Proliga. Dan itu kan cuma 3 bulan itu. Boleh ya? Boleh. Nah, setelah itu baru selesai, masuk Indonesia, mini kontrak lagi. Mini kontrak, nanti entah setelah itu selesai balik ke Korea bisa jadi. Tapi aku pernah dengar Mas, sebenarnya untuk harga Mega di Korea ini terlalu murah karena terbantu regulasi Mas. Regulasi. Betul, mungkin karena baru pertama kali ya regulasinya itu kan udah di semua kontrak ini itu kan sama. Jadi semua pemain itu dikontrak nilainya kalau tidak salah 1,25 miliar itu ya, satu musim ya. Satu musim. Kalau di-compare bandingin sama pemain-pemain Korea yang udah di sana ya terlalu murah. Murah ya? Iya. Dengan kontribusinya si Mega di tim gitu.
dia luar biasa ya kan, bisa ngidupin suasana. Bahkan rekan setimnya bilang kalau Mega keluar saya ikut keluar ya kan. Iya. Ya, rekan setimnya kan ngomong kan itu. Kalau Mega keluar saya ikut keluar. Berarti menandakan bahwa Mega ini dibutuhkan. Sangat. Cuma ngelalai terbentuk regulasi ya. Iya itu. Hargane, cuane. Tapi menurut aku Pak, kalau aku ngelihat ini loh, Mega itu jadi brand ambassador apa yang produk Korea itu ginseng. Ya, itu juga brand ambassadornya Mega itu di Indonesia. Jadi si ginseng itu kan kebetulan punya pasar di Indonesia juga. Dan si Mega itu kan masuk sebagai BA-nya di situ. Aku pikir harusnya timnya saat ini di Korea Red Spark itu pasti ngontrak musim depan. Iya, menurut saya. Itu kontraknya mungkin bukan kontrak sekadar regulasi di Kovo ya. Kovo misalnya kontraknya itu besok cuman 1,5 miliar atau 1,75. Di musim kedua itu kan naik. Jadi 1,75. Cuman di luar kontrak yang dapat royalti sebagai brand ambassador. Iya, itu kayaknya itu. Itu menurut aku yang aku pikir buat Mega bakal balik lagi. Karena kalau untuk cuma uang 2M tim Proliga banyak yang bisa ngontrak kok. Bisa. Bahkan lebih tinggi. Bisa. Iya kan? Lebih tinggi di sepak bola itu pemain 22 tahun 23 aja udah pada pegang duit 45M. Sepak bola. Tapi begitu dia ke Eropa, paling banter digaji berapa? 1M nggak ada. Iya, kalau sepak bola ya. Soalnya makanya banyak orang sepak bola itu pemain masuknya di Liga 1. Nyaman ya Pak ya? Nyaman. Sepak bola ini kalau kita bicara, kamu ingin duit atau ingin prestasi? Ya prestasi. Kalau kita sebenarnya dua-dua nih. Duitnya dapat, prestasi dapat. Kan kita tidak munafik ya, tidak sebagai orang yang munafik. Aku tuh nggak butuh duit, aku butuhnya prestasi. Loh lah, kamu besok tuh punya keluarga, kamu punya anak istri, punya teman-teman yang harus kamu traktir. Masa kamu traktir dengan piala? Kan nggak lucu lah, kita masuk ke tempat makan, kita bayar pakai piala. Loh, aku juara Liga 3-nya Portugal nih, pialaku, makan gratis, wah, pelan biasa. Iya toh, kan harus bayar kan. Iya betul sekali. Tetapi skillnya teman-teman ini ketika dikirim ke Eropa dan balik ke Indonesia biasanya meningkat, yang dapat jam reguler main. Tapi kalau nggak dapat jam ya susah ya. Kalah sama yang dapat reguler. Akhirnya kayak mana si Witan kan balik ke Indonesia kan pengen dapat jam terbang. Kalau di sana terus ya begitu Witan masuk lagi balik Indonesia kan dia dapat jam terbang, timnas ngambil, mainnya kan kelihatan, oh hidup lagi nih si Witan nih kan gitu kan. Witan hidup lagi, Eki hidup lagi ya Pak ya? Harusnya Pratama Arhan juga sama. Apanya sih daripada jadi cadangan, daripada jadi cadangan, kadang main kadang enggak, udah kan mendingan di Indonesia lah, minimal di Liga Thailand. Ya. Kalau nggak mau ke Indonesia ke Thailand. Kayaknya dia kita nunggu 1-2 musim untuk berjuang dulu ya ini ya. Kemarin kan mungkin di Jepang udah nggak bisa, kita coba di Korea kan. Siapa tahu peruntungannya dapat kesempatan. Cuman kan Indonesia tuh gimana ya? Maksudnya dalam artian waktu mau bersaing tapi ada panggilan timnas ya. Antara nasionalisme sama profesional itu agak berat itu. Boleh sih panggilan timnas, tapi harus dibedakan mana yang kalender FIFA, mana yang enggak. Kalau yang kalender FIFA sebaiknya pemain-pemain grade A hadir semua. Tapi kalau cuman sorry Piala AFF yang enggak masuk kalender FIFA ada, biar teman-teman yang kemarin itu grade B atau pelapis main silahkan. Lagian juga enggak berpengaruh di peringkat FIFA. Iya sih. Ini akhirnya yang terbaru ini kan Nathan itu nggak bisa. Terus Justin Hubner masih tanda tanya, nggak diizinin kan sama klubnya kan? Soalnya sudah profesional ya di sana. Sudah profesional. Udah, maksudnya yang gaji, yang kontrak itu tim sana gitu. Kalau sama kemarin juga sama di Indonesia pun sama. Ketika kita panggil pemain, klubnya nggak ngelepas kan ya? Nggak bisa. Kalau nggak kalender FIFA. Tempo hari itu PSSI sempat uring-uringan ya sama klub lah, klub besar di Indonesia nggak ngelepas pemainnya tuh. Jadi informasi terbaru juga klub tersebut sekarang dapat sanksi FIFA juga, nggak tahu tuh kasusnya apa itu. Persija. Persija. Iya. Iya toh. Jadi kasusnya siapa tuh? Simik mungkin. Nggak tahu tapi kalau negara memanggil ya wes sekasih lah. Kalau cuman teman-teman Liga 1. Iya sih, kalau Liga 1 sih harusnya klub ngasih semua ya. Ngasih lah. Karena muaranya dari pemain sepak bola itu kan bisa berjuang di timnas. Cara kasarannya main bola ning timnas pulang nggak bayaran, mereka bangga kok. Iya. Aku melu berjuang untuk negaraku.
kalau zaman kakekku harus pakai bedil, aku sekarang berjuangku pakai sepatu bola. Kan gitu. Iya, betul. Berjuangku pakai sepatu bola. Nasionalismenya itu yang harus dianu sih. Tapi kadang klub-klub di Indonesia nih, ya tadi itu loh, lagi bersaing menuju 4 besar, karena aturan kita kan besok 4 besar diadu. Betul. Asem lagi main 4 besar, mainku diambili. Iya, mungkin itu. Biasanya ngapik ki pemain. Itu rak mungkin papan bawah mau ngambil pemainmu. Mau diambilin Ya kan. waktu timu loyo kok. Iya. Kan gitu kan. Tetap yang diambilnya papan atas lah. Kecuali ada 1-2 pemain dengan skill yang di atas rata-rata, delalah salah klub. Dasar klasmen pasti dipanggil. Tapi bagus gitu Iya. ya. Itu biasanya lepas aja gitu ya. ikut ya udahlah sampai Apalagi yang nggak ada kepentingan Gitu. mau degradasi atau apa itu pasti. Terakhir dilepas. kemarin kan SDI manggil kan kiper dari Liga 2. Tapi memang pantas sih. Ada tuh Liga 2 tuh. Liga 2 dipanggil. Tingginya 192 cm. Nanti dicari ya. Nggak tak bocorin. Kalau DW. Iya, saya sempat dengar cuman agak lupa sih. Persiraja atau apa nggak tahu sih. 192 cm. Itu udah rata-rata Eropa itu. Ya, lebih rasanya tinggi. memang bagus sih. Jadi wajar dipanggil. Wajar dipanggil. Itu membantah asumsi yang tidak suka STY kalau STY nggak ngelihat pemain-pemain lokal. Iya. Nyatanya Liga 2 juga dipanggil. Panggil kok. STY itu tergantung kalian lah. Kalian mau dipanggil negara ya buktikan gitu. Mau dipanggil negara buktikan karena Kualitas ya. kualitas. Ya, besok bolehlah kita panggil ini teman-teman yang pernah di TC sama STY itu yang dari U18 waktu itu atau 20 nanti kalau ada kesempatan kita akan podcast. Gimana rasanya dilatih STY? Waduh Pak, mau mati Pak. Gitu. Kalau bisa ngikutin bisa, alhamdulillah gitu. Karena memang itu kita udah terbiasa setelan pabrik di klub di Liga 1 yang santai, yang tidak harus fighter ketika ketemu dengan model-model orang Korea, orang Jepang yang harus bertanding ngeluarin kemampuan 110%. Beda. Tapi kan ada bukti nih sekarang. Betul. Kaca-kaca timnas lari 90 menit kuat. Kuat ya, Pak. Ya toh, kalau dulu paling 45 menit. Babak kedua 10 menit. Ya mungkin. Ya tapi itu mungkin kayak kultur ya. Harusnya tim-tim di Liga Indonesia itu kayak gitu ya. Kulturnya itu bisa itu. Pensetaraan kurikulum. Kurikulum. Ini ada namanya Filanesia. Filosofi sepak bola Indonesia. Penyetaraan Ini kurikulum. contoh bagus. Kemarin itu kan si yang di Mega itu kan di Korea. Kemudian si Gia itu kan dia cerita sama ya kayak medianya yang ada di sana. Pertama kali tiba di Korea itu kayak Gia yang Italia, kemudian Mega yang Indonesia. Itu kaget. Kaget ya. Kaget. Kok kayak gini ya ritme kerjanya? Kok kayak gini ya ritme Orang Korea latihannya? ya. Biasanya kita santai, di sana itu langsung push dia, kayak di-push ya kerjanya. Bahkan sebelum mulai kompetisi itu bulan Agustus, itu kayak latihan mati-matian gitu kan. Jadi ketika udah pre-seasonnya itu mati-matian. Kalau kita pre-season santai, di sana mati-matian. Itu latihannya ya. Waktu kompetisi udah udah di optimal gitu kan, kayak gitu. Lah, hal kayak gitu kayaknya penting juga diterapin di klub-klub Indonesia sih ya. Kulturnya, itu kultur atau apa ya jatuhnya? Itu tadi aku bilang lah, kalau kita lihat dari kacamata kita, Filanesia harus merata. Artinya kita harus paham tentang filosofi sepak bola Indonesia. Jadi sekarang ini kan PSSI lagi kenceng-kencengnya untuk sertifikasi Pelatih. Ya toh pelatih ya, mau itu pelatih fisik, pelatih kepala, supaya apa sih ya? Supaya sesuai dengan setelannya PSSI. Ya toh, misal PSSI, kamu tuh harus bisa lari 90 menit. Metodenya tuh seperti ini. Tapi ketika balik ke klub, latihan pagi 1 jam, habis itu makan gorengan. Padahal minyak kan nggak boleh ya toh. Iya itu. Minyak nggak boleh kan. Dan latihannya pun, kalau zaman dulu kita mungkin latihan lari SSB 5 kilo, muteri Trilo Bajuan, muteri Menteri Suparno. Sekarang nggak boleh. Sekarang kalau mau latihan fisik, ada bola, kejar. Udah. Kalau dulu kan lari aja, sekarang enggak. Sudah ada standarnya yang Ya. ada kurikulum yang Ada kurikulum, diikutin ya.
Nah itu cuman kayak gitu kan butuh waktu. Kalau kata Indra Safri itu belum 10 tahun ya. Kita untuk lihat membentuk. latihannya timnas, jarang mereka itu lari khusus hanya untuk lari 5-10 kilo, jarang. Ya, karena nanti kapan-kapan kita kasih tahu metodenya timnas latihan. Tapi nggak hari ini lah. Kalau dikupas hari ini semua habis, nggak cukup memori ini maksudnya. Ini KL News bro, 1,2 subscribe loh bro, ini luar biasa. From hero to hero di dunia media. Anak-anak muda Semarang, jangan patah semangat. Biarpun kita hidup di Jawa Tengah, tetapi kemampuan kita nggak kalah dengan anak-anak yang hidup di kota besar lainnya. Itu Semarang, asemnya arang-arang gitu. Ya, intinya guru berperang itulah Semarang gitu. Iya.